Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk materi selanjutnya. Di sini kita akan membahas terkait dengan mitigasi bencana. Di dalam mitigasi bencana, itu merupakan suatu kegiatan untuk menghindari kegagalan struktur yang disebabkan oleh bencana. Jadi, mitigasi itu adalah kita melakukan perencanaan atau persiapan pra bencana. Jadi saat terjadinya bencana, harapannya kita sudah ada persiapan. Nah, di sini kita bahas dulu terkait dengan bencana. Bencana itu ada banyak. Ya, jadi ada bencana alam, bencana sosial, bencana non. Jadi di materi-materi sebelumnya juga saya sudah menjelaskan atau menerangkan terkait dengan bencana. Di sini untuk bencana itu merupakan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi atau tidak bisa kita besok akan terjadi bencana ini, 2 hari lagi akan terjadi bencana ini dengan kondisi seperti ini. Itu tidak bisa kita lakukan prediksi secara benar-benar maksimal. Kita bisa prediksi ini akan pada hari contoh pada hari Jumat itu akan terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. Nah, paling cuma kita bisa prediksi seperti itu. Tapi kalau terjadinya tanah longsor, banjir, itu kita tidak bisa prediksi dengan gambaran yang tadi. Oh, hari Jumat akan terjadi banjir, itu tidak bisa. Nah, di sini untuk kegagalan struktur akibat bencana alam, biasanya untuk bencana alam itu diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Ini sebagai salah satu contoh bencana alam yang terjadi atau yang sering ditemukan di Indonesia. Nah, kita sedikit melihat dulu atau flashback ke beberapa tahun yang lalu. Ini untuk gempa bumi yang ada di Padang. Jadi gempa bumi di Padang ini cukup dahsyat juga. Jadi menimbulkan berbagai macam kerusakan. Sebenarnya tidak di Padang saja, ada juga yang di Jogja. Nah, ini sebagai contoh yang di Padang itu menimbulkan beberapa, ini sebagai ilustrasi saja, gedung-gedung tinggi aja udah pada roboh, apalagi bangunan-bangunan yang semi permanen. Nah, di sini untuk yang di Jogja. Jadi mungkin dulu belum kuliah masih SMA ya. Ya, jadi masih SMA itu pernah mendengar berita terkait dengan gempa bumi di Jogja. Nah, ini merupakan bencana alam yang tidak bisa diprediksi sehingga menimbulkan korban yang cukup banyak. Ya, baik korban cukup banyak dan menyebabkan kerugian ya. Jadi kerugiannya bisa secara material, bisa secara mungkin infrastruktur yang lainnya. Ya. Nah, ini untuk peta kerentanan gerakan tanah atau peta tanah terkait dengan kerentanan tanah itu tanah longsor. Nah, jadi tanah longsor ini itu itu yang paling banyak itu di daerah Sumatera. Jadi Sumatera ini merupakan daerah yang rentan terkait dengan bencana tanah longsor. Jadi kerentanan pergerakan tanah. Nah, kalau di daerah Jawa ada beberapa tempat yang masih atau bisa terlihat di warnanya merah ya. Jadi merah itu merupakan yang paling berisiko tinggi ya. Kenapa? Itu banyaknya di Sumatera, karena di Sumatera itu banyak ditemukan daerah pegunungan-pegunungan. Jadi yang dapat berisiko terjadinya tanah longsor. Nah, ini sebagai contoh tanah longsor, ini saya ngambil sampel saja. Jadi dulu yang orang Banjarnegara mungkin masih ingat terkait dengan tragedi Karangkobar, itu terjadinya sore-sore mau maghrib hujan lebat, kemudian terjadi pergeseran tanah atau terjadinya tanah longsor. Dan kalau secara dilihat dari atas itu di situ cuma kelihatannya pohon-pohon, tapi setelah ditelusuri di situ terdapat sebuah perkampungan atau
komplek pemukiman warga. Nah, saat terjadi longsor, ada yang tergerus oleh longsoran tanah. Nah, ini sebenarnya bisa diprediksi, bisa ditanggulangi dengan adanya mitigasi bencana. Ini kemudian untuk yang tsunami, jadi tsunami itu hampir menyeluruh di seluruh Indonesia. Jadi yang sedang sedang atau yang terakhir kemarin banyak diberitakan itu di daerah Indonesia Timur. Nah, ini kalau di Indonesia Timur ini banyak merahnya nih. Karena untuk daerah-daerah tersebut berisiko terjadinya tsunami. Nah, ini tsunami. Jadi untuk prosesnya ada getaran, ada pergerakan, lengseran, kemudian airnya airnya terjadi kayak sebagai contoh, kalian pernah main air di ember ya. Jadi saat dicelupkan atau dijatuhi benda yang cukup besar itu akan menyebabkan gelombang tinggi, sama halnya dengan terjadinya tsunami. Jadi ada patahan sehingga akan menyebabkan gelombang yang tinggi arahnya ke daerah pemukiman warga sehingga terjadi gelombang tinggi atau banjir bandang, kemudian tapi itu dari air laut. Nah, ini untuk yang di Aceh dulu, yang tsunami di Aceh, ini sampai bisa kapal itu masuk di atas rumah. Jadi kalau orang mau bikin rumah makan, ini bisa nih dijadikan rumah makan. Jadi tidak usah diambil, tapi perbaiki rumahnya, kemudian bikin rumah makan sini bisa. Ini dari ciptaan Allah ini. Jadi bukan rekonstruksi dari rekonstruksi apa namanya itu? Kalau untuk pembangunan rumah, jadi bukan buatan dari manusia, tapi memang dari sang pencipta. Jadi ada tsunami, kapal nyangsang di atap rumah. Ini merupakan pemandangan yang sangat lazim kalau di Aceh. Ya. Kemudian, nah ini yang sudah menjalar ke perkotaan, biasanya di perkotaan itu ditemukan adanya banjir bandang. Nah, banjirnya ini sudah menjadikan hobi mungkin ya, hobi setiap tahunnya. Jadi kalau ada banjir besar pasti ada keadaan seperti ini, seperti banjir. Nah, kalau sudah ada keadaan seperti ini, banjir, makanya tim dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana BPB Pusat itu harus benar-benar dapat mengevakuasi dan memberikan kayak posko-posko untuk tempat yang aman untuk berlindung bagi si korbannya. Kemudian bencana berikutnya adalah kekeringan. Nah, ini kekeringan ini kalau yang di Jawa itu yang paling parah itu pada tahun 2003 itu kalau tidak salah di mana tuh yang di Jogja itu Gunung Kidul ya. Ya, jadi di Gunung Kidul itu tanahnya itu sampai meletak-meletak seperti ini dan benar-benar kekeringan, jadi kekurangan air. Ini salah satu bencana alam juga. Kemudian untuk kalau bencana alam yang dari kayak badai, topan ini bisa dideteksi, akan tetapi untuk kevalidannya tetap tidak bisa secara akurat atau 100% akan terjadi badai dengan kecepatan sekian, itu tidak bisa. Cuma kita bisa prediksi kira-kira akan terjadi badai di daerah tertentu dengan kecepatan sekitar, jadi tidak bisa maksimal ya. Itu kemudian ini yang kalau untuk yang biologi itu terkait dengan epidemi penyakit penyakit yang bisa disebabkan oleh karena penularan dari hewan ke manusia. Kalau dulu ada SARS, flu burung. Nah, kalau yang sekarang yang sedang adalah COVID-19. Jadi itu merubah segala tatanan yang ada di masyarakat. Sampai sekarang pun untuk siaga COVID itu masih siaga COVID masih masih digaungkan. Jadi masih digaungkan atau diaktifkan untuk SPGDT terkait dengan adanya COVID-19. Tapi di daerah Purwokerto sudah mulai menerapkan new normal. Jadi masih bisa keluar, akan tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, sini
Untuk yang bahaya teknologi, jadi bahaya teknologi itu banyak ya. Jadi bencana atau yang disebabkan oleh teknologi itu banyak. Jadi kayak kapal tenggelam, kemudian pesawat jatuh, kemudian di sini ada pengoboran, terjadinya semburan di lumpur Lapindo, kemudian akibat radiasi nuklir yang dulu di Jepang itu, yang ada tsunami di Jepang, kemudian ada kerusakan nuklir, itu bisa menyebabkan bencana bagi masyarakat yang terkena imbasnya dari radiasi nuklir. Ini untuk contoh radiasi nuklir. Kemudian untuk beberapa tahun, bukan beberapa tahun, ya beberapa bulan yang lalu, adanya kebakaran juga di Indonesia. Nah, ini merupakan suatu bencana, ya, tapi tidak disebabkan oleh alam, tapi disebabkan oleh biasanya manusia yang membakar dengan sengaja ladang-ladang untuk pemugaran, jadi terjadilah kebakaran hutan. Kemudian selain itu juga ada bencana sosial. Bencana sosial itu banyak, ada kerusuhan, demo kemudian berantem, terjadi kerusuhan. Itu merupakan dalam bencana karena sosial. Bom yang dulu sekarang adalah bom di Bali, karena korbannya sangat banyak. Jadi itu merupakan bencana yang disebabkan oleh sosial. Ini yang konflik, misalnya di Papua. Mohon maaf ini kalau ada yang dari luar daerah, khususnya di Papua, bukan saya membawa ras, cuma ini terkait dengan berbagai insiden. Ini contohnya saja, saya ambil contoh di Pontianak. Jadi yang dulu apa namanya, yang pembacokan atau yang dari konflik antar suku apa ya, yang dengan orang Madura. Saya kurang paham tempatnya di mana. Jadi itu terjadi konflik, nah menyebabkan banyak korban sehingga disebab masuk dalam bencana yang akibat sosial, yaitu khususnya konflik. Nah, kita bahas terkait dengan terjadinya bencana. Kita mereview saja. Jadi terkait dengan terjadinya bencana, itu pertama ada ancaman bencana. Jadi kita udah tahu nih, contoh di Karangkobar saja. Karangkobar itu merupakan merupakan wilayah yang memiliki kondisi dengan banyaknya lereng, kemudian bukit-bukit, kemudian di situ banyak tanah yang tidak dengan konstruksi yang tidak padat, kemudian itu merupakan suatu ancaman. Nah, setelah ancaman adanya kerentanan. Kalau ada ancaman bahaya, ada kerentanan, nah ini akan terjadi suatu resiko bencana. Nah, resiko bencana itu sebenarnya dapat diminimalisir. Dapat diminimalisir dengan apa? Dengan adanya mitigasi bencana. Jadi kalau sudah ditandai adanya hujan satu hari atau dalam 24 jam hujan dengan intensitas deras, kita bisa mengarahkan warganya dari tempat-tempat yang merupakan adanya ancaman bahaya terjadinya tanah longsor. Nah, kalau kita sudah bisa menangani risiko bencana, kita dapat menghindari dari adanya pemicu terjadinya bencana. Walaupun itu terjadinya longsor, akan tetapi korbannya sudah minimalisir, bahkan sudah tidak ditemukan adanya korban bencana. Nah, ini fungsi dari mitigasi bencana. Nah, untuk manajemen risiko, di sini ada kapasitas, kemudian ada kerentanan, ini jarak nih kerentanan, kemudian ada ini sesuatu yang berisiko, kemudian adanya bahaya. Jadi saya ilustrasikan sebagai tikus ya, tikus saja. Nah, tikus ini biasanya tidak menggunakan akal, memang tidak punya akal, jadi tidak menggunakan akal pikirannya. Jadi dia pengennya mengambil keju, ini keju ya. Ini kalau dari kelihatan lah keju ya. Jadi tikus ini akan mengambil keju. Akan tetapi dia tahu nih adanya resiko. Kalau si tikus ini mengambil keju, otomatis dia akan mendapatkan bahaya atau akan mendapatkan bencana. Nah, di sini dia berpikir, nah setelah itu kalau biar tidak kepantuk kepalanya, dia menggunakan helm. Helm itu merupakan kapasitas. Kapasitas itu bisa diminimalisir. Atau kalau ada bencana, akan tanah longsor, kita bikin kalau bahasa Inggrisnya patok. Jadi membuat patok-patok untuk biar tanahnya tidak bergerak atau tidak longsor. Kemudian ini kita bikin jarak. Jarak ini
kayak kita mengevakuasi sebelum terjadinya bencana. Jadi kalau sudah terjadi bencana, kita sudah mengevakuasi para korban sehingga korban meninggal atau korban luka-luka dapat diminimalisir. Nah, setelah itu si tikus ini setelah lengkap kemudian berpikir bagaimana cara mendapatkan ini, yaitu masuk dalam manajemen risiko. Jadi kalau kalau tikus yang ngambil ini akan terjadi apa? Pasti mungkin mati atau kejepit. Nah, kalau di sini merupakan adanya suatu daerah yang berisiko terjadinya tanah longsor, nah saya sebagai tim dalam masuk dalam Karang Taruna itu harus ngapain? Ya, harus melakukan mitigasi. Mitigasi dengan apa? Promosi kesehatan. Nah, itu merupakan manajemen risiko. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, di dalam siklus manajemen bencana, ini contoh, di suatu daerah belum pernah terjadinya bencana, itu biasanya untuk sistem mitigasinya belum aktif atau belum digalakkan. Nah, setelah terjadinya bencana, adanya longsor atau banjir, biasanya masuk dalam kondisi tanggap darurat. Nah, kondisi tanggap darurat ini itu merupakan kondisi di mana terjadinya penolongan kepada korban atau pengevakuasian pada korban-korban. Nah, setelah dievakuasi ditempatkan paling aman, di tempat yang sudah ditentukan, sudah nyaman, kemudian baru di pemulihan. Setelah pemulihan, barulah tim BPBD atau tim kesehatan masuk untuk melakukan pencegahan dan mitigasi untuk ke bencana yang terulang atau semoga tidak terjadi bencana berikutnya. Jadi harus sudah dicegah atau dilakukan kesiapan. Nah, setelah pencegahan baru si warganya sudah siap. Kalau terjadi bencana bisa meminimalisir terkait dengan adanya eh, korban atau apa tuh namanya. Intinya biar tidak terjadi banyak korban meninggal atau korban luka-luka. Jadi karena orangnya sudah siap, sudah dilakukan promosi kesehatan di fase pencegahan dan mitigasi. Ini merupakan satu siklus yang saling keterkaitan. Jadi tidak bisa dipisah satu-satu. Kemudian kita lanjut. Terkait dengan manajemen bencana, ini sebenarnya gambaran atau penjabaran dari yang ilustrasi yang depan tadi, yang tikus. Jadi di manajemen bencana itu ada manajemen risiko tadi kan yang di tikus. Kemudian di manajemen risiko ada pencegahan atau mitigasi. Setelah ada pencegahan dan mitigasi ada kesiapsiagaan. Nah, di sini masuk dalam pra bencana harusnya. Akan tetapi kalau di suatu daerah belum pernah terjadinya suatu bencana, biasanya untuk kesiapsiagaan atau pra bencananya tidak dilakukan atau belum dilakukan. Nah, kalau sudah terjadi bencana, itu ngapain? Oh, kita melakukan mitigasi atau pencegahan? Tidak bisa. Kita di sini sedang mengaktifkan manajemen kedaruratan atau untuk memilah-milah pasien, kemudian melakukan tanggap darurat di situ. Jadi sudah bukan pencegahan atau mitigasi. Nah, di pasca bencana baru pemulihan. Nah, setelah pemulihan baru bisa dimasukin dalam materi atau fase terkait dengan pemberian mitigasi atau pencegahan bagi masyarakat. Yang sering itu biasanya dilakukan di Karang Taruna di desa tersebut. Jadi biar saat terjadi sebelum terjadi bencana, ini sudah disiapkan secara maksimal sehingga pada saat terjadinya bencana dapat diminimalisir. Dari sini kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan terkait dengan di manajemen bencana yaitu ada apa? Ada pencegahan, ada prevention, kemudian mitigasi, ada kesiapan, ada peringatan dini, ada tanggap darurat, ada bantuan, ada pemulihan, ada rehabilitasi, ada rekonstruksi. Jadi untuk pengertian-pengertiannya nanti di belakang saya secara singkat saja menjelaskan terkait dengan manajemen bencana. Jadi di manajemen bencana itu adanya pencegahan. Nah, pencegahan ini masuk dalam mitigasi. Pencegahan dan mitigasi masuk dalam suatu kesatuan yang harus disiapkan di daerah-daerah yang memang berisiko terjadinya bencana. Nah, pencegahannya apa? Kalau memang di situ
adanya tanah longsor bisa membuat suatu, kalau di desa saya namanya bronjong ya. Jadi apa sih bronjong? Jadi kayak batu-batu yang dimasukkan ke dalam kawat-kawat, nanti ditumpuk dan ditaruh di tempat-tempat yang memang berisiko atau terjadinya longsor. Nah, itu pencegahan dan mitigasinya itu bisa dilakukan promosi kesehatan bagi masyarakat. Kalau sudah terjadi hujan deras, itu harus ngapain? Harus dipindahkan. Jangan berdiam diri di rumah dengan kondisi daerah sekitar yang labil terkait dengan tanah longsor. Ini contohnya tanah longsor ya. Kalau untuk bencana-bencana yang lain bisa disesuaikan. Setelah melakukan pencegahan dan mitigasi, otomatis masyarakat sudah ada kesiapan. Jadi sudah diberikan pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, tindakan yang harus dilakukan, nah otomatis masyarakatnya sudah siap. Nah kalau sudah siap, tapi tidak ada peringatan, tidak ada informasi yang diberikan, itu sama saja. Jadi ini biasanya kalau yang sekarang bisa dilakukan adalah dengan apa itu, broadcast. Jadi broadcast apa namanya kayak di WA. Jadi bisa dengan memberikan informasi di grup WA atau pasang status bahwa sudah terjadi hujan deras selama 2 hari. Diharapkan warga desa X mengamankan diri di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah desa. Itu masuk dalam peringatan dini. Nah, kalau sudah terjadinya bencana, masuk fase tanggap darurat. Nah, fase tanggap darurat ini kalau sudah di adanya pencegahan, kemudian adanya kesiapan, sudah diberikan peringatan dini, biasanya di tanggap darurat ini hanya fasenya akan dilalui secara maksimal dan korbannya minimal. Nah, ini masuk dalam tanggap darurat. Kemudian dalam bantuan darurat atau bantuan dalam kondisi tanggap darurat itu akan lebih maksimal karena sudah disiapin untuk aksesnya. Kalau terjadi tanah longsor, ini aksesnya lewat mana? Oh, lewat utara. Berarti sudah disiapkan untuk tracking atau pemberian bantuan darurat. Kemudian baru kalau sudah aman, adanya recovery atau pemulihan. Pemulihan itu dilakukan oleh segala lini masyarakat. Jadi tidak berfokus pada apa namanya tim kesehatan saja. Untuk masyarakat RT RW bisa melakukan pemulihan dengan cara kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian bisa rehabilitasi. Rehabilitasi ini biasanya yang main adalah tim dari kalau di keperawatan berarti keperawatan jiwa. Karena biasanya pasien dengan atau korban dengan korban bencana itu akan terjadi kecemasan meningkat atau ketakutan meningkat. Ini perlu dilakukan manajemen. Biasanya masuk dalam rehabilitasi. Setelah semuanya aman, baru melakukan rekonstruksi untuk fasilitas-fasilitas yang penting di masyarakat untuk dibangun ulang atau diperbaiki. Nah, inilah yang merupakan kegiatan dalam manajemen suatu bencana. Jadi memang satu kesatuan dan harus benar-benar dipersiapkan di daerah-daerah yang memang beresiko terjadinya bencana. Ini tadi kesiapsiagaan nanti tinggal dibaca, kemudian peringatan dini apa aja yang harus dilakukan, kemudian masih peringatan dini, ada mitigasi, kemudian tanggap darurat. Jadi bisa dibaca sendiri ya. Nanti kalau memang ada kebingungan silahkan nanti kita berdiskusi. Lanjut. Nah, di sini untuk faktor kerentanan tadi sudah dijelaskan di depan bahwa kerentanan itu suatu kondisi atau suatu akibat keadaan baik fisik, sosial, ekonomi yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi dalam penanggulangan bencana itu masih ada suatu masalah atau suatu kendala. Kendala ini dapat menjadikan berpengaruh buruk bagi korban dan warga yang terdampak. Nah, di sini untuk faktor kerentanan ada faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kalau untuk faktor fisik, biasanya terkait dengan fasilitas. Jadi kayak fasilitas umum, jadi kayak jembatan, kemudian rumah-rumahnya yang terkena seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dari kondisi fisik. Kemudian sosial itu terkait dengan kondisi demografi, pasien, korban. Kemudian ada ekonomi, kalau sudah terjadi suatu bencana alam di desa tersebut, otomatis untuk ekonominya akan mengalami perubahan atau masalah. Contoh aja sekarang,
untuk di COVID-19 itu tidak di satu daerah saja yang mengalami masalah perekonomian, di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kita lanjut untuk kemampuan ahli baca, untuk resikotoris juga sama. Nah, untuk mitigasi bencana tadi sudah sebagai kesimpulan saja. Nah, ini kita ambil contoh lain. Kalau tadi secara kita sering bahas terkait dengan tanah longsor, kita bahas terkait dengan gempa bumi. Nah, di sini untuk mitigasi pada gempa bumi, kita harus tahu gempa bumi itu datangnya secara mendadak, tiba-tiba, dan tidak bisa diprediksi. Nah, untuk gempa bumi, sebelum terjadinya gempa bumi, itu harus ngapain? Ya, harus mengenali daerah tersebut rawan terjadinya gempa bumi atau tidak. Pastikan struktur atau kondisi rumah itu dalam kondisi yang maksimal. Jadi kalau yang sudah rapuh-rapuh itu harus segera diganti. Kemudian kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Jadi kalau Anda bekerja di tempat yang beresiko atau sering terjadi gempa bumi, kita harus perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat. Jadi kalau terjadinya gempa bumi, itu hindari menggunakan lift, tapi menggunakan tangga darurat. Atau lihat petunjuk, biasanya kan ada jalur evakuasi, nah ikuti jalur evakuasi itu. Kemudian belajar melakukan P3K, belajar menggunakan alat pemadam kebakaran. Kenapa belajar menggunakan alat pemadam kebakaran? Padahal kan di situ terjadinya gempa bumi, bukan kebakaran. Jadi biasanya gempa bumi itu akan menyebabkan konsleting listrik sehingga dapat menyebabkan kebakaran. Nah, itulah kalau sudah terjadi kebakaran, kalian harus bisa menggunakan APAR, ya, alat pemadam api ringan. Itu harus bisa menggunakan. Oke. Nah, di dalam penggunaan APAR itu kan ada berbagai tahapan. Nah, ini untuk tugasnya. Nanti silakan dikolektif saja, dikumpulkan ke si pen, nanti si pen yang suruh memasukkan tugasnya atau dikumpulkan ke saya. Jadi untuk penggunaan APAR itu bagaimana tahapannya dalam penggunaan APAR, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian masih kenali di lingkungan tempat bekerja. Tadi sama ya, kita lanjut. Untuk kemudian perhatikan untuk penyebab celaka paling banyak. Jadi biasanya kalau di daerah tempat, jangan di tempat tinggal kalian ya. Jadi di tempat suatu daerah yang resiko gempa, di situ banyak bangunan-bangunan yang tinggi, itu harus waspada karena bisa dapat berisiko terjadinya roboh. Kemudian kalau memang banyak lampu-lampu mewah yang bergelantungan, itu kalau terjadi gempa jangan di bawahnya. Itu akan memungkinkan terjadinya runtuh sehingga mengenai seseorang yang ada di bawahnya. Makanya harus benar-benar atur benda berat sedapat mungkin berada di bagian bawah, jangan di atas, ya. Ini sebagai pencegahan saja. Kemudian alat yang harus tersedia itu ada kotak P3K, senter, radio, kemudian makanan, dan air secukupnya. Jadi kalau untuk sekarang radio mungkin sudah ditinggalkan, sudah ganti ke HP. Harapannya dengan adanya handphone itu dapat memberikan informasi ke daerah luar yang tidak terkena bencana sehingga dapat memberikan pertolongan di daerah yang terjadi bencana. Kemudian saat terjadi gempa, yaitu lindungi badan dan kepala. Pasti berada di tempat yang aman dari reruntuhan, bisa di bawah meja atau di tempat-tempat yang memang dapat untuk berlindung. Ya. Kemudian jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari yang saya bilang tadi, berlindung di bawah bangunan-bangunan tinggi karena itu akan berbahaya. Ya. Kemudian hindari tiang listrik, pohon, yang pokoknya dengan kondisi yang tinggi-tinggi itu hindari, ya. Ya, jadi benar-benar diperhatikan untuk keselamatan diri dan keselamatan warga di sekitarnya. Oke. Kemudian apabila berada di dalam mobil, itu jangan tetap stay di dalam mobil. Jadi berhenti di tengah jalan kalau berhubung ada gempa, kemudian karena dirasa mobilnya yang mahal, kemudian dengan fitur-fitur yang disajikan sangat mewah, itu berada di dalam mobil itu merupakan suatu pilihan yang tepat biar tidak terjadi biar tidak terjadi biar tidak menjadi korban itu berada di dalam, padahal itu berisiko.
kanan kirinya ada tiang listrik, kemudian tiang listriknya jatuh menimpa mobil tersebut, resiko juga fatal bagi si pengendara. Kemudian kalau di daerah pesisir pantai terjadi gempa, segera melarikan diri atau berlindung di tempat yang tinggi karena berisiko terjadinya tsunami. Tidak selalu gempa bumi itu disertai dengan tsunami, tapi seringnya tsunami itu disertai dengan gempa bumi. Lanjut, kemudian kalau di daerah pegunungan yang sedang trekking atau sedang sebagai anak pencinta alam, naik-naik ke puncak gunung, kemudian itu harus benar-benar melihat kondisi sekitar. Ya, jadi jangan berlindung di bawah batu-batuan atau masuk ke dalam gua. Takutnya tertutup malah tidak bisa keluar. Harusnya selamat malah jadi korban juga. Nah ini kalau sudah terjadinya gempa bumi, kalian harus ngapain? Ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi keluar bangunan dengan tertib, jangan menggunakan lift, kemudian bisa P3K atau bawa P3K, kemudian siapkan berkas-berkas. Nah kemudian kalau di dalam rumah, periksa lingkungan sekitar rumah. Apabila terjadi kebakaran, silakan tangani kebakarannya dulu. Kemudian apabila terjadi kebocoran gas, gasnya dikeluarkan dari dalam rumah. Kemudian periksa apabila ada hubungan arus pendek listrik. Jadi kalau terjadi konsleting listrik, jangan dibiarkan. Tetap kita mungkin bisa matikan atau turunkan dari meterannya biar listriknya tidak mengalir. Gitu ya. Kemudian periksa aliran dan pipa air. Karena ini penting, air itu penting bagi kehidupan. Ya. Lanjut, kemudian kita sebelum kalau pas tadi gempa keluar rumah, sebelum memasuki rumah kita harus lihat dulu kondisi rumahnya. Apa kondisi rumahnya meceng, ada retakan, atau terjadi apa, kita harus periksa dulu. Ya. Karena mungkin pada saat kita membuka pintu, malah rumahnya langsung ambruk. Ya. Kita harusnya sudah selamat pas mau masuk rumah dengan tergesa-gesa, malah jadinya korban juga. Nah, kalau pas jalan itu harus waspada, lihat kondisi keliling, jangan sampai lewat ganggang malah terjadi reruntuhan dari jendela. Ya. Dan selalu memonitor informasi yang ada di televisi atau dari grup-grup WA, grup apapun itu ya. Yang penting jangan grup motor ya. Kalau grup motor nanti ujungnya berantem ya. Jadi tidak semuanya sih grup motor kayak gitu. Cuma sebagai contoh saja ya. Nah di situ kita harus benar-benar lihat perkembangan terkait dengan kondisi bencana tersebut. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan perlindungan, keselamatan, keamanan, dan kemaslahatan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan mitigasi bencana. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.